Perkenalkan kami dari kelompok 5, nama saya Saskia Dian Melani dan teman saya Azahra Nursifa. Di sini kami akan mempersembahkan proyek video tema 4 tentang perkembangan iptek terhadap ekonomi suatu negara. Tujuan menjelaskan tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek pada masa penjajahan kolonial Belanda. Pertumbuhan iptek. Pertumbuhan iptek sudah terjadi di Indonesia sejak masa penjajahan Belanda. Awal mula perkembangan iptek di Indonesia terjadi setelah Belanda mengenalkan persenjataan modern, alat transportasi, dan kendaraan tempur kepada rakyat pribumi. 1. Produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu barang. Lebih luas lagi, pengertian produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. 2. Distribusi. Iptek dapat memberikan kemudahan distribusi barang, dapat memperlancar distribusi barang, dan mempercepat barang sampai ke tangan konsumen. 3. Konsumsi. Iptek dapat memberikan kemudahan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan. Dalam sisi produksi, iptek memungkinkan perusahaan menciptakan barang dalam jumlah besar dengan waktu singkat. Mesin otomatis mengurangi biaya produksi dan meminimalisir kesalahan manusia atau human error. Sisi konsumen adalah yang paling kita rasakan. Kita bisa membandingkan harga dari berbagai toko tanpa harus keluar rumah. Pembayaran digital membuat transaksi lebih aman dan praktis. Perkembangan iptek. 1. Zaman prasejarah atau zaman batu. Pada masa ini, iptek lahir dari kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Penemuan terpenting meliputi pembuatan alat dari batu atau kapak genggam, penguasaan api, serta penemuan roda dan teknik bercocok tanam yang menjadi dasar peradaban manusia. 2. Zaman Yunani kuno dan klasik. Tahun 600 sebelum Masehi sampai 400 Masehi ini adalah masa transisi dari pola pikir mitologis ke pola pikir rasional atau filsafat. Tokoh seperti Thales, Pythagoras, dan Archimedes mulai menggunakan logika dan matematika untuk menjelaskan fenomena alam. 3. Zaman pertengahan atau abad ke-5 sampai 15 Masehi. Perkembangan iptek di Eropa mengalami stagnasi namun justru berkembang pesat di dunia Islam. Ilmuwan muslim seperti Al-Khwarizmi, matematika, dan Ibnu Sina atau kedokteran melestarikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang kemudian menjadi jembatan bagi era Renaissance. 4. Zaman Renaissance dan Revolusi Ilmiah abad ke-16 sampai 18 Masehi. Era ini ditandai dengan metode ilmiah yang sistematis. Tokoh seperti Copernicus, Galileo, dan Isaac Newton mengubah cara pandang manusia tentang alam semesta dengan berbasis observasi dan eksperimen, bukan sekadar dogma. Dampak positif. 1. Peningkatan efisiensi produksi. Penggunaan mesin otomatis dan kecerdasan buatan atau AI memungkinkan produksi barang dalam jumlah besar dengan waktu singkat dan biaya operasional yang lebih rendah. 2. Pertumbuhan ekonomi yang pesat. Inovasi teknologi menciptakan industri baru seperti sektor e-commerce, fintech, dan startup digital yang menyumbang besar terhadap produk domestik bruto atau PDB. 3. Perluasan pasar atau globalisasi. Teknologi internet menghapus batasan geografis. Pelaku UMKM kini bisa menjual produknya ke luar negeri hanya melalui platform digital tanpa perlu toko fisik di sana. 4. Kemudahan layanan keuangan. Sistem pembayaran digital, mobile banking, dan peer-to-peer lending meningkatkan inklusi keuangan, memudahkan perputaran uang di masyarakat. 5. Penciptaan lapangan kerja baru. Meskipun beberapa pekerjaan hilang, iptek melahirkan profesi baru seperti data scientist, sosial media spesialis, pengembangan aplikasi, hingga kurir logistik digital.
6. Persaingan harga bagi konsumen. Efisiensi distribusi membuat harga barang menjadi lebih kompetitif yang pada akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat. Dampak negatif. 1. Pengangguran struktural. Otomatis dan penggunaan robot di pabrik menggantikan tenaga kerja manusia, terutama untuk pekerjaan yang bersifat repetitif atau rutin. Hal ini menyebabkan efisiensi bagi perusahaan, namun meningkatkan angka pengangguran bagi buruh kasar. 2. Kesenjangan ekonomi yang melebar. Mereka yang memiliki akses terhadap teknologi dan pendidikan tinggi akan semakin kaya, sementara mereka yang gagap teknologi atau gaptek akan semakin tertinggal. 3. Sifat konsumtif masyarakat. Kemudahan belanja online dan iklan yang sangat personal seringkali memicu budaya konsumerisme yang berlebihan yang dapat merusak ketahanan finansial rumah tangga. 4. Keamanan siber dan penipuan. Semakin digital suatu ekonomi, semakin tinggi resiko kejahatan siber seperti pembobolan data perbankan, penipuan investasi daring, dan serangan ransomware yang bisa melumpuhkan infrastruktur ekonomi negara. 5. Ketergantungan pada impor teknologi. Negara berkembang seringkali hanya menjadi konsumen teknologi dari negara maju. Jika tidak mampu berinovasi, devisa negara akan terus mengalir keluar untuk membeli lisensi atau perangkat keras asing. 6. Hilangnya sejumlah sektor tradisional. Pasar tradisional atau toko fisik yang tidak mampu bertransformasi ke digital seringkali gulung tikar karena kalah bersaing dengan platform besar yang lebih efisien. 7. Secara institusional, IPTEK dikembangkan di 3 tempat utama, yaitu lembaga pendidikan, universitas dan institusi riset. Contoh, Kern di Swiss, lembaga pemerintah atau militer, badan antariksa atau NASA atau badan riset nasional seperti BRIN di Indonesia, sektor swasta, laboratorium perusahaan besar seperti Google, Tesla atau SpaceX. Kesimpulannya, IPTEK adalah mesin utama pertumbuhan ekonomi. Dampak positifnya adalah pertumbuhan ekonomi tinggi dan produktivitas meningkat. Namun, kita juga harus waspada terhadap dampak negatifnya, seperti pengangguran akibat posisi manusia digantikan mesin atau disrupsi, serta sifat konsumerisme yang berlebihan. Sekian proyek video dari kelompok 5. Saya Saskia dan Melani dan teman saya